Benteng di Kabupaten Bogor diberikan rusak tanpa perbaikan. Sebuah potret nyata bagaimana hak anak-anak untuk belajar dalam ruang yang aman dan layak seringkali diabaikan. Apakah adil jika anak-anak penerus bangsa dipaksa belajar di sekolah yang hampir roboh? Namun itulah kenyataan pahit yang harus dijalani murid-murid SD Negeri Tegal Benteng. Potret pilu dari SD Negeri Tegal Benteng. Miris, kisah pilu hadir dari sudut timur Kabupaten Bogor, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota membuatnya kurang akan perhatian pemerintah. Hal itu membuat SD Negeri Tegal Benteng terdampak bangunan rusak parah setelah 13 tahun tak kunjung diperbaiki. Kerusakan-kerusakan yang terjadi menyebabkan siswa-siswi serta guru terpaksa harus merasakan bagaimana proses belajar mengajar dengan kaca yang berlubang, langit-langit tanpa plafon, ubin yang pecah dipenuhi debu, hingga rangka pintu kosong tanpa daun. Berbagai permasalahan kesehatan pun banyak terjadi akibat kerusakan infrastruktur yang ada. Banyak anak-anak mengeluh karena mengalami rasa sesak akibat banyaknya debu yang masuk melalui jendela dan pintu yang berlubang. Tak heran pula banyak anak yang mengalami cedera di bagian tubuh karena terjatuh akibat bagian lantai yang sudah pecah-pecah. Selain itu, keadaan infrastruktur yang tidak layak juga menimbulkan rasa takut dan khawatir akan kondisi cuaca, seperti hujan hingga angin puting beliung yang bisa saja timbul secara tiba-tiba dan merobohkan bangunan tanpa aba-aba. Sehingga tak dapat dipungkiri jika banyak doa dari orang tua yang terpanjatkan untuk anak-anak mereka agar bisa terus selamat ketika mencari ilmu ke sekolah meskipun dalam keadaan yang kurang layak. Kepala Desa Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandi, telah menegaskan bahwa SD Negeri Tegal Benteng sudah masuk dalam proses perbaikan. Ini adalah langkah yang patut untuk diapresiasi, meskipun perlu diingat bahwasannya belum semua perbaikan merata. Masih banyak anak-anak yang perlu mengungsi ke rumah warga sekitar untuk melaksanakan proses belajar mengajar supaya bisa lebih aman dalam pembelajarannya. Tetapi meskipun proses renovasi sudah mulai dilakukan, kita pasti masih memiliki segudang pertanyaan. Bagaimana bisa bangunan tak layak yang difungsikan untuk proses belajar mengajar tidak kunjung diperbaiki selama 13 tahun lamanya? Berbagai macam proposal ditolak dengan alasan tak ada dana untuk perbaikan. Pemerintah seperti menutup mata dengan kejadian yang ada, padahal keadaan yang terjadi adalah keadaan yang benar-benar krisis. Bukankah anggaran pendidikan ada? Kelas yang mengalami kerusakan berat pun hanya terdiri dari 3 kelas dari 6 kelas yang tersedia. Itu artinya dana yang diperlukan tidak begitu besar, karena setidaknya hanya perlu merenovasi 3 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat saja. Buktinya ketika video mengenai kondisi bangunan SD Negeri Tegal Benteng tersebar luas di media sosial, pihak pemerintah setempat langsung sigap dan secepatnya mulai merenovasi bangunan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Ini membuktikan semuanya bahwa pemerintah bukan hanya sekedar terhalang dana, tapi pemerintah hanya menutup mata, mengabaikan semua keadaan dan kondisi yang terjadi. Karena ketika kondisi yang sudah benar-benar memprihatinkan, seharusnya bisa lebih diusahakan agar kenyamanan siswa-siswi lebih terjamin. Pada akhirnya, kisah SD Tegal Benteng bukan sekedar cerita gedung sekolah yang rusak, melainkan potret nyata bagaimana hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seringkali terabaikan. Tidak seharusnya generasi penerus bangsa dipaksa belajar dalam ruang kelas yang jauh dari kata aman dan nyaman. Pemerintah perlu membuka mata lebih lebar, menyadari bahwa setiap celah tembok yang retak adalah simbol retaknya perhatian terhadap masa depan anak bangsa. Perbaikan sekolah ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga dengan meningkatkan kenyamanan belajar para siswa-siswi. Semoga perbaikan yang kini mulai berjalan bukan sekedar janji sementara, melainkan langkah nyata menuju pendidikan yang benar-benar bermartabat.